dan buka bersama Islam Rasulullah pada kesempatan malam hari ini pada buka dan maghrib sebagaimana biasa rutin disampaikan kajian pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Catur Al-Haj dan judulnya Walaupun Salim atau nama atau bahasa lain inner voice, bahasa gaul ini, bahasa anak muda sesuai dengan usianya. Ustaznya masih muda ya, semoga ada manfaatnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Catur Al-Haj. Bersama ini nanti ada tanya jawab punya, karena waktunya sangat terbatas ya. Sekarang jam 5:30, 8:05, jadi 15 menit sampai jamannya saya mengelapkan ya. Jadi jam 19:20 sudah berakhir, ada tanya jawab. Baik itu untuk disingkat langsung tutup baik pada materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa Pak Kadun katanya sedang berusaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, Allah mengaruniakan kita masih ada waktu, masih ada usia, masih ada sehat. Alhamdulillah, dan yang lebih mahal yang tidak bisa dibuat-buat adalah Allah mengaruniakan hati kita masih bisa ingat sama Allah. Artinya tujuan kita mungkin bercampur, tapi hati kita tetap ada Allah, bahwa kita mencari keberkahan di saat hujan gerimis ini, di saat majelis ini. Kita berharap malaikat yang sedang menaungi kita terus mendoakan ampunan untuk kita, karena ini sesuai janji Allah dan tidak akan meleset kecuali memang Allah menyediakan para malaikat sedang menaungi kita dan mengampuni, mendoakan kita supaya kita diampuni. Ada sebagian dosa yang kita tidak bisa meminta ampunan sendiri. Nah, mungkin saat ini, di saat majelis yang mulia ini, kita dibantu, dimintakan ampunan sama malaikat. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan sholawat semoga senantiasa hati kita selalu tercurahkan dari Allah untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para ahlul bait beliau, para tabiin, para alim ulama dan seterusnya, dan semoga syafaat beliau menaungi kita di yaumul akhir, untuk kita yang istiqomah tetap menempuh jalan risalahnya dari Al-Quran juga termasuk Al-Hadis. Baik, jamaah rahimakumullah, langsung saja ke tema, bahwa saya menuliskan di situ inner voice. Inner voice itu bersifat universal. Jadi suara batin, Allah menciptakan manusia di seluruh dunia memiliki suara batin.
Suara batin ini terus berbicara meskipun lisan kita berhenti. Pada saat demikian pun di antara kita suara batin terus berjalan. Bahkan saat kita tidur, mimpi, itu suara batin kita tetap berjalan. Ada yang mimpi indah, terbangun, pengen dilanjutkan lagi, gitu suara batinnya gitu. Ya, jadi suara batin ini jumlahnya ada beberapa pakar berbeda pendapat. Ada yang mencapai 4.000. Sedangkan suara lisan, saya berbicara begini, pernah coba saya kalkulasi gitu, maksimal 140 kata dalam 1 menit. Tapi kalau suara batin Bapak Ibu, ini luar biasa banyak sekali. Bahkan kita diam, kita bicara, saya berbicara gini, suara batin juga berbicara gitu. Iya, suara batin. Di sana ada yang senyum, di sana ada yang ngantuk, di sana ada yang tegang. Wow, terus berbicara suara batin saya. Oke. Jadi dalam menuju qalbun salim atau hati yang selamat, maka hati, suara hati ini adalah justru yang paling utama kita perhatikan. Karena di balik kata-kata yang terucap, tindakan kita yang muncul, aktivitas kita berjalan, melihat dan segala macam, ternyata batin ini mendominasi Bapak Ibu. Bahkan saking mendominasinya, Islam mengukur sebuah amalan itu dinilai dari niatnya. Niat itu berarti suara batin Bapak Ibu, gitu. Jadi niat itu adalah letaknya di hati. Jumhur ulama mengatakan berniat itu hati yang berniat. Kalaupun ada sebagian kecil ulama yang mengucapkan, misalkan husoli atau pelajaran kita dari kecil, itu ternyata sebagian kecil. Tapi sebagian besar itu memerintahkan kita supaya berniat dari lubuk hati yang paling dalam. Kalaupun kita ingin mengucapkan, itu semata-mata untuk membantu memperdengarkan ke telinga kita, lalu melatih hati kita supaya usolli, saya niat sholat karena Allah Ta'ala menghadap kiblat dan lain-lain. Tapi kadang saking biasanya terucapkan juga tidak menjadi jaminan bahwa hati kita ikut berbicara yang sama. Jadi kebiasaan Allahu Akbar ketika sholat pun kita lupa, batin kita nggak kita ajak bicara juga gitu. Kita berbicara yang lain, batin kita tidak berbicara yang sama sesuai lisan kita bahwa Allah, ya Allah Engkau maha besar, ya Allah Engkau maha kuasa, ya Allah Engkau maha segalanya, besar kekuasaannya, besar kasih sayangnya dan segala macam. Ya, makanya suara batin ini perlu kita latih Bapak Ibu sekalian, karena dalam surat Al-Mulk yang sudah saya bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijhru bi innahu 'alaihim bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui? Sedangkan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Jadi Allah ulang-ulang, Allah maha halus. Halus bahkan pemberiannya pun kadang kita tidak mengerti. Kadang jawaban dari doa pun saking halusnya kita tidak menyadari dan tidak mensyukuri. Bahkan saking halusnya Allah itu maha halus, mengerti perasaan kita yang paling halus dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi kita mau berbicara apa batin kita itu Allah Maha tahu. Makanya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa atau harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, fungsi inner voice itu bisa pengaturan diri, pemecahan masalah, refleksi diri, kreativitas. Kemudian contoh sehari-hari inner voice atau suara hati, yaitu hati ini
terus berbicara, apakah menghargai atau tidak menghargai orang? Apakah ridho atau menyesali? Yang kedua nih, ridho atau menyesali itu maksudnya kita ridho nggak dengan hujan ini? Ataukah suara hati kita mengeluh hujan lagi, sementara hujan karunia Allah? Atau kita sudah terlanjur apakah belok kanan atau belok kiri kalau di jalan raya nih? Ternyata belok kiri kita memilih, kemudian belok kiri ternyata macet. Apakah kita memilih ridho, mencari hikmah di balik kemacetan, ataukah coba milik kanan? Kata-kata lain selain ketidakridhoan apa nih? Tahu gitu sebelah sini ya. Ngerti ya aku milih sing iki ya. Jadi kata-kata itu adalah bentuk ketidakridhoan terhadap qada dan qadar. 1 menit yang lalu pun, 1 detik yang lalu pun itu sudah dalam ketentuan Allah. Jadi, karena itu iman yang terakhir. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Ini memang diletakkan di akhir karena ini iman tertinggi, bahwa kita meyakini apapun yang sudah terjadi, mau kita usaha atau tidak usaha, maupun kita hati-hati atau tidak hati-hati, waktunya kepleset, ya kepleset. Itu takdir Allah. Jadi tidak usah menyesali, tapi evaluasi untuk kedepannya. Jadi menyesali sesuatu yang terjadi, itu kita tandanya menyesali, tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Itu suara-suara batin dia. Yang kemudian yang 3, berserah atau harus sesuai saya. Jadi virus harus sitis. Ya, jadi kalau kita misalkan berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya dokter, katakanlah begitu. Terus batin kita berdoa lagi, ya Allah kalau tidak bisa jadi dokter, jadikanlah dia mau terus berusaha menjadi dokter. Jadi doanya terus agak memaksa begitu. Jadi ini doa yang tidak ada faida ajanta fatawakal Allah. Maka tidak boleh kita mengharuskan segala sesuatu. Itu suara batin. Kemudian yang kelima, SMS maksud saya adalah susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Harusnya terbalik. Apakah kita mampu? Iya. Apakah kita mampu susah melihat orang susah, senang melihat orang senang? Nah, ini batin kita terus melihat tetangga, batin kita terus melihat keluarga yang lain, keponakan dan seterusnya. Apakah susahnya keluarga kita yang jauh sana itu bisa kita rasakan susah juga? Apakah senangnya Pak D kita atau sepupu kita, senangnya, suksesnya, apakah kita juga merasakan bahagia? Itu suara batin yang perlu kita latih terus. Dan ujungnya, saya langsung singkat gitu, bahwa suara batin ini akan menentukan kita diterima atau tidak. Innama a'malu bin niyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu kita dapatkan sesuai niat kita. Allah melihat niat kita. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa memang hatinya ada Allah dan Rasul, maka dia tercapai ridha Allah dan syafaat Rasul. Demikian, amin ya rabbal alamin. Monggo kalau mau ditambahkan, insya Allah 10 menit ya Pak ya. Bismillah.